Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start to study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini Miss akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Yang sebelumnya sudah kita pelajari itu tentang konsepan nilai mutlak. Dimana kalau perlu diingatkan kembali, nilai mutlak itu intinya nilai yang tidak pernah atau tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi di sini kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sebelum membahasnya, tentunya dalam pembelajaran ini kita memiliki tujuan. Setelah kegiatan ini diharapkan ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, memahami sifat-sifat suatu persamaan linier satu variabel nilai mutlaknya. Yang kedua, dapat menggunakan sifat-sifat tersebut dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan yang terakhir itu bisa melakukan operasi hitung yang melibatkan persamaan nilai mutlak. Nah, jadi 3 tujuan inilah yang akan kita capai. Paham dulu, lalu dapat menggunakan dan melakukan operasi hitung. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Baiklah, ini adalah pembelajaran yang pertama dipelajari adalah sifat-sifat nilai mutlak. Perlu kalian ketahui, Ananda ketahui bahwa sifat nilai mutlak itu ada 2 macam penerapannya pada fungsi nilai mutlak linier satu variabel. Yang pertama pada persamaan, yang kedua pada pertidaksamaan. Kali ini tentunya kita akan membahas sifat-sifat nilai mutlak yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak satu variabel. Kalau kalian di sini lihat tabelnya, sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan linier satu variabel ada 3. Oke? Nah, selain dari definisi yang pernah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ternyata terdapat beberapa sifat mutlak yang sering digunakan, yang 3 tadi. Ya, nih 1 mutlak X itu bisa kita ubah dari dalam bentuk akar dari X kuadrat. Nah, ini yang akan kita gunakan. Oke. Selain sifat-sifat di atas yang 3 ini, ada hal yang lain yang perlu kalian ketahui yang berkaitan dengan bentuk persamaan nilai mutlak. Yaitu misalnya nih diketahui nih, mutlak AX ditambah B sama dengan C. Ya, maka menurut definisi nilai mutlak diperoleh AX tambah B itu bisa C-nya positif atau bisa C-nya bernilai negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan 2 contoh berikut ini. Contoh yang pertama nih, kita bacakan dulu soalnya. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikanlah persamaan nilai mutlak linier satu variabel di mata mutlak 2x-1 itu sama dengan 7. Mari kita jawab sekarang. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dan mencari penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini, kita tahu berpedoman pada sifat yang pertama. Jadi berdasarkan sifat yang sifat 1. Apa itu sifat 1? Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Ini sifat 1. Di mana mutlak X itu sama dengan akar dari mutlak X. Kita buat di sini. Mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Oke, sekarang dari soal ini maka mutlak 2x-1, mutlak 2x-1 itu mewakili dari X. Nah, sehingga kita bisa ubah mutlak dari 2x-1 ini menjadi akar dari X-nya, X yang ini, X kuadrat ini kita ganti dengan nilai dari 2x-1 kuadrat sama dengan 7. Itu yang pertama ya. Selanjutnya, di sini kita punya akar dari X2x-1 dikuadratkan sama dengan 7. Nah, kita mau mengusahakan akar ini dihilangkan. Caranya di mana? Biar agar hilang, maka semua ini kita kalikan dengan pangkat 2 atau kuadrat. Sehingga akar dari 2x-1 kita kuadratkan kembali. Agar apa?
agar akar di sini di ruas pertama ini bisa hilang. Dan karena dia merupakan persamaan, artinya kalau yang di sebelah kiri dikuadratkan, yang di sebelah kanan pun dikuadratkan. Berarti di sini 7 pun diikut dikuadratkan. Tuh, sampai di situ. Nah, setelah kita dapat seperti ini, akar dari 2x min 1 kuadrat, kita kuadratkan kembali, maka akar ini adalah hilang sesuai dengan prinsip kuadrat ya. Sehingga dihasillah 2x min 1 pangkat 2 itu sama dengan, langsung dikalikan saja, 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 kali 7. 7 dikali 7 itu hasilnya 49. Dapat di sini nilai dari 2x min 1 pangkat 2 sama dengan 49. Sekarang kita cari nih, 2x min 1 kuadrat itu sama dengan 2x min 1, kita kalikan juga dengan 2x min 1. Sama halnya kita melakukan perkalian 3 pangkat 2, berarti 3 dikali 3. Nah, begitupun dengan 2x min 1 dikuadratkan, berarti 2x min 1-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, tuh, lanjut. Sekarang kita kalikan 2x ini dengan 2x. 2x dikali 2x hasilnya adalah 4x kuadrat. Lalu 2x dikali min 1 hasilnya min 2x. Setelah 2x kalikan semua dengan 2x yang di satu sudutnya, kita pindah ke min 1. Min 1 kita kalikan dengan 2x hasilnya min 2x. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Ya, sehingga hasilnya sama dengan 49. Tuh, tinggal kita tambahkan saja yang samanya. 4x kuadrat min 2 tambah 2 itu 4. Ditambah 1 sama dengan 49. Nah, ini pelajaran dasar dari pembelajaran SMP, jadi Miss tidak bisa menjelaskan lebih terperinci. Mudah-mudahan kalian bisa memahami sampai step di sini. Nah, tahapan selanjutnya, ketika sudah dapat seperti ini, maka kita tinggal buat 4x kuadrat min 49 ditambah 4x maksudnya, ditambah 1, 49 yang di sini kita pindahkan ke ruas ini. Sehingga hasilnya 49 karena bernilai positif di ruas kanan, ketika dipindahkan ke ruas kiri bernilai negatif. Itu sama dengan 0. Hasilnya 4x kuadrat min 4x plus min 48 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang baru. Nah, sehingga dari sini kita bisa menggunakan metode faktorisasi namanya. Agar lebih memudahkannya, maka 4x kuadrat min 4x min 48 itu kita bagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena semuanya bisa dibagi 4. 4x kuadrat dibagi 4 itu hasilnya sama dengan x kuadrat. Lalu min 4x dibagi 4 itu hasilnya adalah min x. Dan 48 dibagi 4 itu hasilnya adalah 12. Sehingga persamaannya lebih sederhana dan angkanya pun lebih kecil. Nah, setelah kita menghasilkan x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Sekarang kita gunakan yang namanya metode faktorisasi untuk menentukan nilai x. Oke. Nah, kita punya x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kita masukkan dulu nilai a-nya. A sama dengan 1. Jadi ini sebenarnya pelajaran di kelas 9 yang sudah kalian pelajari di SMP. A itu adalah angka di depan x kuadrat. Lanjut B-nya sama dengan min 1. B itu adalah angka di depan X. Dan terakhir adalah C, nilainya konstan, artinya angka saja. Itu tidak punya teman, artinya di sini min 12. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 12. Nah, untuk menggunakan metode faktorisasi ini ada 2 syarat yang kita gunakan. Yang pertama, itu A dikali C. Nah, silakan dikalikan. 1 dikali min 12 itu sama dengan min 12 ya. Min 12.
Nah, ketika kita kalikan, kita mau mengupayakan kalau kita jumlahkan menghasilkan B sama dengan min 1. Nah, faktor dari 12 itu berapa aja yang bisa menghasilkan min 1? Kita coba ya. Kalau kita masukkan 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 hasilnya 12. Karena ini bernilai negatif, tinggal kita lihat apakah di 4 atau di 3-nya yang bernilai negatif. Ya, karena kalau kita jumlahkan, coba kita taruh di 4. Nih. Nah, kalau kita lihat kembali, oh ternyata min 4 dikali 3 hasilnya itu min 12. Nih, min 12. Jadi min 4 tambah 3 hasilnya min 1. Sehingga untuk nilai X pertama itu sama dengan min 4, X kedua sama dengan 3. Tinggal kita masukkan di sini X plus X1 dan yang terakhir X plus X2 itu sama dengan 0. Masukkan nilai X yang pertama tadi, X min 4 karena nilai X1-nya min 4 dan X plus 3. Miss, boleh nggak saya balik X1-nya 3, X2-nya min 4? Boleh sekali, karena nilainya pun akan sama. Nah, dapat nilai dari X min 4 dan X plus 3. Tinggal kita cari X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 4-nya kita pindahkan ke sebelahnya sama dengan 4, atau X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan plus 3-nya kita ubah menjadi min 3. Sehingga dengan begitu kesimpulannya penyelesaian dari persamaan nilai mutlak satu variabel 2X min 1 mutlak dari 2X min 1 sama dengan 7. Itu yang pertama X sama dengan 4 dan yang kedua X sama dengan 3. Itu untuk contoh yang pertama.